Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Yusinta Permatasari dari TI 0701 dengan NIM 102052400004. Nah, di mata kuliah PPM ini saya ada di kelompok 9. Nah, hari ini saya akan menjelaskan gimana rencana sampling untuk pemeriksaan suatu produk. Dan kita kemarin hands-on-nya menggunakan permen kayak misal eh, warna warna putih itu nggak cacat, yang warna biru itu cacat. Nah, kita terus lot size-nya itu kita ada 100 dan inspection levelnya kita ada di S2 dengan EQL kemarin itu di 0,01 karena setiap kelompok itu berbeda kan. Nah, jadi kita dapatnya itu EQL-nya 0,01 dan jenis pemeriksaan itu normal. Dengan kode letter kita itu F di ISO, di SSP-nya kita sampel size-nya 20, AC-nya 0, RE-nya 1, di SP-nya juga sama semua, di pertama juga yang kedua sama, dapat 20, ACC-nya 0, RE-nya 1. Lanjut ke nomor 2, ini identifikasi temuan bila menerapkan SSP dan DSP. Nah, di SSP ini temuannya ketika kita D1-nya kurang dari sama dengan 0, itu diterima. Terus defeknya lebih dari sama dengan 2, itu masih diterima. Kalau udah lebih dari sama dengan 3, itu kita sudah tidak bisa menerima atau ditolak. Terus di DSP-nya juga sama, temuan N1-nya juga D2 kurang dari sama dengan 0 itu diterima 0, D2 lebih dari sama dengan 2 itu diterima 2, D2 eh, lebih dari sama dengan 3 itu diterimanya 3. Terus di temuan N2 di D2 lebih dari sama dengan 0, terus D2 kurang dari sama dengan 0, D2 kurang dari sama dengan 3. Dengan total temuan itu D2 plus D1 sama dengan 0, keputusannya diterima. Kalau D2 plus D1 sama dengan 2, itu keputusannya juga diterima. Nah, kalau D2 plus D1 itu sama dengan 3, itu itu kita ditolak karena sesuai dengan yang tadi kan kita cuma 1, cuma 0, yang diterima itu cuma maksimal itu 2 defeknya. Terus lanjut ke yang nomor 3, ini tuh mencari peluang keputusan. Nah, di SSP ini di D1-nya kan kurang dari sama dengan 0 itu diterima. Peluang keputusannya adalah 0,818. Dan seterusnya ini ditolak dari 1 dikurangi sama yang keputusan diterima. Jadi peluang keputusannya 0,164. Terus DSP ini sama saja cuma kita di peluang keputusan ini terima lot di N1 atau terima lot di N2 ini kita hitung dulu pakai rumus yang di Poisson ini eh, inilah pokoknya ini 0, 0,018 terus true. Ini juga sama. Terus total peluangnya itu dari jumlah semua terima lot di keputusan ini. Jadi resiko produsennya itu dari 1 min total peluang penerimaan. Nah, kesimpulannya ada di atas ini, peluang terima lot itu SSP-nya ada di 0,818, DSP-nya ada di 836 di total peluangnya. Terus resiko perusahaan itu yang ditolak ini 0,164 dan DSP-nya itu yang di resiko produsen atau tolak lot itu 0,163. Ini sama seperti yang di awal tadi. Nah, ini adalah X adalah defect-nya, yang min-nya itu 0,2 dan sama 0,2. Terus N adalah jumlah sampelnya, kita pakai sampel 20. P adalah proporsi
produk tidak sesuai atau EKL adalah kita tadi dapat 0,01, di mana itu adalah 1%. Oke, lanjut ke sini. Ini menentukan resiko konsumen bila menerapkan SSP dan DSP. Nah, risiko konsumen menerima lot jelek atau sisa lot yang tidak diinspeksi berisi produk cacat. Kita pakai rumus ini, jika ada PA sama dengan 10%, maka satu atau nilai P-nya yang memberikan PA tersebut untuk SSP adalah risiko konsumen di 46%. Nah, jadi itu kita tetap ikut yang di SSP atau DSP yang kayak di sini, di temuan-temuannya itu, kita masukin ke PA-PA-nya ini, PA1, 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 PA. Ini. Nah, lalu kita pakai rumus yang Poisson tadi, terus kita ubah yang di sini-sini itu pakai yang misal 2. Kita di sini kan pakai 2. Nah, ini yang 2 ini kita ngikut dari D1 sama D2-nya dan seterusnya seperti itu. Langsung nanti kita drag aja. Terus hasilnya kita kan dari awal itu resiko konsumennya itu kan yang di SSP 46%, yang di DSP itu 44%. Jadi kita resiko pabriknya di sini udah tertera. Jadi resiko pabriknya itu 32%. Sama yang itu yang SSP, resiko pabriknya 32,33%, sama yang DSP itu 43,46%. Gitu. Nah, ini grafiknya, kurvanya. Kalau sudah sesuai dengan temuan-temuan yang awal tadi, kita dapat kurvanya itu seperti ini. Lanjut untuk ke nomor 4B. Nah, ini risiko konsumen bisa bila menerapkan SSP dan DSP. Ini tadi sama risiko konsumen juga. Oh, ini ada AOKI-nya. Nah, di sini tuh kita tinggal nambahin doang. Sebenarnya sama kayak tadi. Yang di sini tuh ada rumusnya seperti ini. C9 itu, oh di sini. Oh, jadi PA-nya dari D kurang dari sama dengan 2 itu diterima dan kita kan dapat 10% per 600 itu tadi. Oke. Terus nah di sini SSP-nya kan kita N besarnya kan 600, DSP-nya juga sama. N-nya 20, semua kayak yang di awal dengan resiko konsumen 46%. Yang SSP, terus yang DSP kita 44%, dengan AOKL-nya kita dapat 0,374, terus yang di DSP kita dapat 0,0700. Nah, kita dapat kurvanya AOKI seperti ini. Lanjut ke nomor 5. Nah, ini menentukan potensi biaya yang timbul bila menerapkan SSP dan DSP. Nah, kita SSP-nya tadi kan dapatnya 0,818 ya, dengan P-nya 10%. Nah, kita dapat AT-nya 125,136. Terus AOKI-nya dapatnya 0,079. Terus yang di DSP itu kita P1-nya sama, dapatnya 0,818, sama yang P2 itu 0,017 dengan P-nya sama 10%. Artinya kita dapat 109,39 sama yang AOKI-nya 0,08. Nah, potensi biaya SSP-nya kita dari awal itu biaya inspeksinya itu 5.000, volumenya dapatnya segini 125, terus jumlah biayanya 625, volumenya 109,39 sama ini artinya. Terus jumlah biayanya 546,951.000. Nah, total biayanya kita dapat 3.050 buat yang SSP dan 2.971 di DSP. Lanjut ke 6 itu perbandingan SSP sama DSP itu SSP kita resiko konsumennya 32,33, DSP-nya kita 43,46, di mana tadi kan persenannya sama ya.
Terus output rencana samplingnya itu 0,39 sama yang DSP 0,70. Terus biaya yang muncul itu biaya inspeksi yang SSP itu 625.680 sama yang DSP 546951,2. Terus biaya non conformingnya 2424 393, terus 2424 393 sama. Terus total biayanya yang di SSP tadi kan lebih tinggi ya, 3 jutaan. Terus yang DSP itu 2,9 juta. Nah, analisisnya dari kami itu berdasarkan data di atas, penerapan double sampling pen atau DSP lebih efisien secara finansial karena dia mampu menekan biaya inspeksi menjadi 546.950 sehingga menghasilkan total biaya yang lebih rendah yaitu 2.971 dibandingkan dengan single sampling. Jadi pemilihan kita di kelompok 9 yang dapatnya EQL-nya 0,01 dengan lot size 100 itu eh, kita dapat kita milih eh, double sampling plan karena dia dapat biayanya itu lebih rendah daripada yang simple sampling plan. Jadi gitu. Oke, terima kasih. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.